Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kepada beliau dipersilahkan. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati sesepuh kita bersama, Bapak Profesor Dr. Jurnalisuddin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sudah kenal beliau 50 tahun yang lalu. Ya, ketika saya masih umur 19 tahun, saya membantu Bapak almarhum Muhammad Natsir, dan beliau selalu berkunjung ke Pak Natsir baik di Dewan Dakwah maupun di rumah beliau di Jalan Cokro Aminoto, dan alhamdulillah beliau masih dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang ini. Yang saya hormati Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal. Yang saya hormati juga Pak Hamdan Zulfa, rekan saya, Ketua Mahkamah Konstitusi 2000, Hakim dan Pimpinan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2008 sampai 2018. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Dr. Budi Iman Santoso, kemudian Ketua Majelis Disiplin Profesi Dr. Norman Zainal, para narasumber, hadirin, hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir dalam forum ini yang diselenggarakan di Universitas Yarsi ini. Tema dan subtema kegiatan tentang marwah profesi yang independen dan merdeka yang menjadi tema dari pertemuan kita sekarang ini bukanlah sekedar slogan belaka. Ia sebenarnya adalah pekerjaan konstitusional kita untuk menjaga mutu layanan kesehatan, menjaga keselamatan pasien, sekaligus menjaga kemerdekaan ilmu dan martabat profesi secara sinergis dan berkelanjutan. Saya memandang forum ini sebagai momentum konstitusional yang sangat penting. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana kita pahami bersama bukan sekedar keputusan judicial yang menyelesaikan sengketa tentang norma undang-undang. Ia juga merupakan penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi pembentuk kebijakan negara. Oleh karena itu, setiap putusan Mahkamah Konstitusi haruslah kita maknai sebagai memberi arah atau juga sekaligus melakukan koreksi konstitusional bagi sistem hukum dan tata kelola negara kita. Dalam konteks tata kelola profesi dan pendidikan kedokteran, dua putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja kita saksikan bersama-sama, yaitu putusan nomor 111 tahun 2024 dan putusan nomor 182 2024, memberikan arah yang sangat penting bagi kita semua. Dalam negara hukum, perubahan besar tidak selalu lahir dari undang-undang yang baru. Kadang-kadang perubahan justru lahir dari penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Jika kita lihat perjalanan sejarah tata kelola profesi kesehatan di Indonesia, kita akan melihat adanya dinamika yang cukup panjang. Pada masa sebelumnya, organisasi profesi memiliki peran yang sangat besar, bahkan dalam beberapa hal sangat dominan dalam menentukan arah pendidikan, standar profesi, dan mekanisme disiplin profesi. Dalam prakteknya, organisasi profesi tidak hanya menjalankan fungsi representasi profesi, tetapi juga menjalankan fungsi regulasi yang sangat luas. Kemudian hadirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berusaha melakukan koreksi terhadap dominasi tersebut dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor yang lebih kuat dalam mengatur sistem kesehatan nasional. Namun Mahkamah Konstitusi melihat bahwa koreksi tersebut berpotensi melahirkan ketidakseimbangan baru
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 tahun 2024, Mahkamah secara sangat jernih menyatakan pada satu sisi terdapat upaya mengurangi peran yang sangat dominan dari organisasi profesi, sementara di sisi lain pendelegasian dalam pasal 172 ayat 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 berpotensi memberikan peran besar kepada pemerintah in casu Menteri Kesehatan, sehingga dapat mengancam independensi kolegium. Sebab pendelegasian dalam peraturan yang lebih rendah seharusnya dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ingin mengatakan bahwa koreksi terhadap dominasi organisasi profesi tidak boleh digantikan oleh dominasi negara. Dalam ilmu kelembagaan modern, dominasi yang berpindah tangan tetaplah dianggap dominasi. Kepada siapapun pindah tangan itu dilakukan. Yang dibutuhkan bukanlah dominasi baru, melainkan keseimbangan baru dalam mengatur dan menata pelayanan kesehatan modern di sebuah negara. Mahkamah Konstitusi tidak menolak kebutuhan tata kelola, namun MK mengingatkan bahwa tata kelola tidak boleh mengorbankan independensi ilmu dan profesi. Dalam putusan 111 tahun 2024, Mahkamah membaca adanya risiko pada desain delegasi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 yang seharusnya teknis bisa menjadi pintu masuk intervensi substantif dan itu berpotensi mengancam independensi. Hadirin yang saya muliakan, putusan MK nomor 111 tahun 2024 dan putusan MK nomor 182 tahun 2024 memberikan koreksi penting dalam 3 bidang yang sangat menentukan masa depan pendidikan dan profesi kedokteran. Pertama, tentang kolegium. MK menilai konstruksi yang menempatkan kolegium sebagai alat kelengkapan konsil ditambah dengan pengaturan lewat peraturan pemerintah berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu independensi kolegium. Kolegium harus berdiri sebagai scientific body, penjaga standar ilmu dan kompetensi yang bebas dari tarik-menarik kepentingan administratif dan kepentingan kelembagaan. Kedua, tentang etika dan disiplin profesi. Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa urusan etika dan disiplin bukanlah wilayah eksekutif. Mekanisme pengawasan yang tepat adalah peer group profesi. Dan untuk disiplin profesi ditempatkan pada mekanisme kehormatan, disiplin profesi yang semestinya. Bukan pemerintah yang menilai, tapi adalah Dewan Kehormatan atau Majelis Kode Etik yang dibentuk secara independen dan profesional. Karena itu MK menegaskan dengan kalimat yang mengarahkan desain ke depan bahwa pengawasan etik dan disiplin tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Dengan pelibatan kolegium, MDP, Majelis Disiplin, unsur pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan atau para pakar. Pesan pentingnya adalah bahwa MK menginginkan negara tetap hadir. Tetapi hadirnya negara bukan untuk mengambil alih ruang etik disiplin. Hadirnya negara untuk memastikan bahwa ruang itu bekerja akuntabel, adil, dan melindungi serta memberikan pelayanan publik. Ketiga, tentang organisasi profesi. Mahkamah menegaskan kembali pentingnya dibentuk rumah besar atau satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan profesi tenaga medis dan satu organisasi profesi untuk mewadahi kepentingan tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk berhimpun. Mahkamah juga tidak berhenti pada konsep. MK sekaligus menetapkan mekanisme transisi konstitusional, yaitu proses pembentukan rumah besar tersebut untuk pertama kali dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator, melibatkan kementerian-kementerian terkait
dan harus dituntaskan paling lama 1 tahun sejak putusan diucapkan. Maka rumah besar yang dimaksud MK harus kita pahami secara elegan bahwa ia adalah persatuan tanpa penyeragaman. Rumah besar bukan rumah yang mematikan perbedaan disiplin. Rumah besar bukan instrumen untuk membungkam. Ia justru instrumen untuk menertibkan supaya kehormatan profesi tetap tinggi dan akuntabilitas publik tidak tercecer karenanya. Mahkamah juga menegaskan bahwa pada fase tertentu negara wajib mengambil peran, bukan untuk menguasai profesi, melainkan memastikan kepastian hukum bekerja. Karena kalau organisasi profesi dibiarkan tumbuh liar tanpa titik temu, maka yang menjadi korban bukan hanya tata kelola tetapi adalah pasien, pendidikan, dan masa depan layanan kesehatan. Hadirin yang saya muliakan, dari 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi saya bacakan, saya membaca satu garis besar konstitusional. Mahkamah menegaskan pentingnya keseimbangan antara berbagai unsur dalam tata kelola profesi kesehatan. Pertama, pemerintah bertanggung jawab pada kebijakan publik, pemerataan layanan, pembiayaan, dan akuntabilitas sistem karena mandatnya memang melindungi dan memastikan hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak-hak dasar setiap warga negara. Kedua, kelompok keahlian komunitas ilmiah bertindak sebagai penjaga standar ilmu, standar kompetensi, dan mutu pendidikan. Hal ini penting karena ilmu hanya tumbuh dalam alam kemerdekaan atau kebebasan akademik. Ketiga, organisasi profesi harus tampil sebagai wadah inspirasi dan pengembangan profesi, kontribusi pada standar dan pembinaan, namun juga tidak boleh menjadi negara di dalam negara yang menutup ruang pembaruan dan menciptakan eksklusivitas. Yang kita inginkan sebenarnya adalah organisasi profesi, betul-betul organisasi profesi yang anggotanya adalah orang-orang profesional dalam bidang tertentu, pimpinan organisasinya juga orang-orang profesional, dan mengabdi kepada kepentingan profesi. Sayangnya, sampai hari ini kita belum mempunyai undang-undang tentang jabatan profesi. Nah, ini dulu pekerjaan saya yang tak terselesaikan. Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, awal reformasi tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, begitu banyak undang-undang saya buat. Ya. Bukan berarti bagus kalau banyak undang-undang itu, tapi karena keperluan kita buat. Saya membuat undang-undang jabatan notaris yang nggak pernah ada, membuat undang-undang advokat yang juga nggak pernah ada, membuat undang-undang keormasan, membuat macam-macam undang-undang, tapi tinggal 2 undang-undang yang belum selesai, yaitu undang-undang tentang organisasi profesi dan undang-undang tentang lembaga swadaya masyarakat. Saya berdiskusi panjang dengan almarhum Munir, Teten Wasduki, dan lain-lain, pentolan-pentolan LSM. Ya. Mereka itu selalu menolak adanya undang-undang LSM. Ya. Saya bilang heran saya, semua mau diatur dengan undang-undang, tapi ketika LSM mau diatur dengan undang-undang, pada nggak mau. Ya itu kenyataannya, dan sampai hari ini LSM itu ya mau-maunya mereka aja begitu. Dibilang yayasan nggak mau, ya saya bikin undang-undang yayasan waktu itu, yang juga sebelumnya nggak pernah ada. Ya, ada undang-undang yayasan, ada undang-undang keormasan. LSM itu yayasan bukan, ya vereniging atau perkumpulan bukan, ormas bukan, partai politik apalagi, ya jalan sendiri. Ya kita juga nggak tahu kemana. Ada yang dibentuk LSM dengan yayasan, ada dengan ormas, ada dengan perkumpulan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yang tidak ada adalah undang-undang organisasi profesi. Pada hemat saya, undang-undang organisasi profesi itu diperlukan karena organisasi profesi itu berbeda dengan yayasan, berbeda dengan vereniging, berbeda
dengan perkumpulan, apalagi dengan partai politik. Beda sama sekali. Ya, setiap orang bisa jadi anggota ormas. Setiap orang boleh bikin perkumpulan penggemar sepeda, bikin ormas. Ada yang pemain musik, bikin perkumpulan grup band musik. Silakan, boleh. Boleh siapa aja jadi anggota, sepanjang dia berminat naik sepeda, sepanjang dia berminat main musik. Tapi untuk menjadi anggota organisasi profesi, tidak sembarang orang bisa di situ. Apakah saya yang sarjana hukum bisa menjadi anggota organisasi profesi kedokteran? Jelas tidak. Ya. Apakah dokter bisa menjadi anggota organisasi profesi jabatan notaris? Ya nggak bisa. Hanya notaris yang bisa menjadi anggota organisasi notaris, namanya INI, Ikatan Notaris Indonesia. Yang bukan notaris nggak bisa. Saya hanya diangkat jadi anggota kehormatan Ikatan Notaris Indonesia karena ex officio jabatan saya sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu. Begitu saya nggak Menteri Kehakiman lagi, saya nggak jadi anggota kehormatan ini lagi, tapi anggota kehormatan ya kata anggotaan aja, bukan anggota yang sesungguhnya. Nah, kekacauan terjadi karena banyak ormas, banyak perkumpulan merasa dirinya organisasi profesi. Nah, saya ingat mungkin baru saja saya dilantik sebagai Menko sebulan barangkali ya, sekitar bulan November tahun 2025. Saya menyampaikan pidato pembukaan Kongres Peradi di Bali. Ya. Saya mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Peradi itu adalah organ negara, ada state organ. Itu ada di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya sendiri pikir-pikir dari sudut pandang hukum tata negara, mungkin Peradi itu bukan organ negara, tapi dapat dikatakan dia kuasi organ negara. Karena apa? Karena advokat itu adalah penegak hukum, diatur di dalam KUHAP. Ya. Polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, advokat, itu adalah penegak hukum yang kedudukannya itu sejajar. Ya. Orang perkara pidana diancam hukuman 5 tahun, diadili tanpa advokat, putusannya batal demi hukum. Ya, kecuali yang bersangkutan tidak mau didampingi advokat. Kalau dia mau didampingi advokat, dia tidak mampu, pengadilan wajib menghadirkan advokat pro bono, advokat gratis. Itulah sistem hukum kita. Ya. Siapa yang bisa mengangkat advokat? Ya. Karena kita mewarisi tradisi hukum Belanda, yang berwenang mengangkat advokat itu adalah Minister van Justisi, Menteri Kehakiman. Nah, jadi Menteri Kehakimanlah yang berwenang mengangkat advokat. Advokatnya independen aja, dia bisa gugat pemerintah kok. Bahkan Menteri Kehakiman itu bisa digugat sama advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman. Karena pengangkatan itu sifatnya hanya legalisasi, ya. Legal dia bertindak sebagai advokat karena diangkat dengan busleet bahasa Belandanya dengan surat keputusan Menteri Kehakiman atau Minister van Justisi. Dia boleh menggugat Menteri Kehakiman, ya, karena dia independen, ya. Itu hanya pengesahan, ya. Tadi saya guyon-guyon dengan bapak-bapak senior, saya bilang pengesahan itu tidak berarti dia menguasai, dia hanya mengesahkan aja, ya. Bapak saya dulu kepala KUA, kepala kantor urusan agama, ya. Jadi salah satu tugas kepala KUA itu ialah mengesahkan perkawinan, mencatat perkawinan, mengeluarkan surat kawin, akta nikah. Perkawinan 2 orang ini sah, teken sama bapak saya, dikeluarkan surat nikah. Tapi kalau suami istri itu berantem, bapak saya nggak punya tanggung jawab. Ya, oh ini gara-gara Pak KUA nikahkan orang ini, maka dia berkelahi melulu. Ya kan, dia kan cuma mengesahkan. Masa dia mau ikut campur, mau masuk ke rumah, apalagi ke kamar orang yang kawin itu kan tugas kepala KUA selesai dengan pengesahan saja. Jadi kalau organisasi profesi itu disahkan
oleh negara, ya dia tetap aja independen. Hanya dia memegang legalitas. Nah, jadi kemudian Pradi itu, nah pada waktu nyusun undang-undang advokat tahun 2002 itu saya berdebat sengit dengan Pak almarhum Buyung Nasution. Nah, Pak Buyung bilang, udah Del, jangan lagi kau yang angkat advokat ini. Ya ini bukan saya. Kalau besok Bang Buyung menjadi Menteri Kehakiman, Bang Buyung angkat, bukan saya. Saya bilang, ini kan jabatan. Berdebat panjang, akhirnya diputuskan bahwa advokat itu diangkat oleh organisasi advokat. Nah, undang-undang advokat itu mengatakan dengan undang-undang ini dibentuk organisasi advokat. Jadi organisasi advokat itu dibentuk by law. Dia organisasi profesi. Nah, sebelum organisasi advokat itu terbentuk, maka 8 organisasi advokat yang eksis pada waktu itu menjalankan sementara tugas dari organisasi advokat. Dalam otak saya, organisasi advokat itu adalah organisasi profesi yang dibentuk seperti itu, by law. Tapi besoknya apa yang terjadi? Advokat datang ke notaris, bikin perkumpulan advokat. Ya, bikin yayasan, bikin ormas advokat. Begitu dia dapat pengesahan Dirjen AHU, ormas advokat atau perkumpulan advokat, besoknya dia ngangkat advokat. Bukan celaka negara ini. Nah, jadi tidak salah kalau MK mengatakan bahwa organisasi advokat itu adalah organ negara. Saya bilang kuasi organ negara, karena dia berwenang mengangkat advokat, dan advokat itu adalah penegak hukum. Tugas itu sebelumnya tugas filsafat justisi, tugas Menteri Kehakiman. Sekarang diserahkan pada organisasi advokat. Maka organisasi advokat itu menjalankan sebagian fungsi negara, mengesahkan seseorang menjadi advokat. Nah, pada waktu saya pidato di Bali itu, saya bilang, mestinya Pradi ini jadi satu-satunya organisasi profesi yang berwenang mengangkat advokat, membentuk majelis kode etik advokat, memberhentikan advokat, dan sebagainya, dan sebagainya. Wah, besoknya reaksinya luar biasa. Ya, ada di Mataram, Lombok, membuat petisi, minta pada Presiden Prabowo supaya itu Menko dipecat. Begitu pikirannya. Ada seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh, ya, langsung nelpon saya, Del, kenapa kau ngomong begitu? Ya, kau berlawanan sama aku mulai hari ini. Kenapa berlawanan? Aku bilang, mana awak berani sama abang? Saya bilang, dan itu baru dia ketawa-ketawa kan, baru ketawa-ketawa. Saya bilang, kenapa jadi marah-marah? Ya, kau yang bilang. Kenapa kau bilang Pradi satu-satunya organisasi advokat? Ya, bagaimana organisasi aku ini? Bilang, Bang, katanya, organisasi advokat abang itu apa badan hukumnya? Harusnya aku tanya nih, yayasankah? Ya kan? Perkumpulankah? Ormaskah? Atau apa? Oh, dia bilang ormas, terdaftar sebagai ormas. Nah, saya bilang, setiap orang bisa bikin ormas. Datang ke notaris, keluarkan akta, daftar di Dirjen AHU atau Kemendagri, disahkan sebagai ormas. Besok dia ngangkat advokat. Bagaimana kalau besok dia ngangkat polisi atau ngangkat jaksa? Kan kacau negara ini. Jadi tidak paham organisasi profesi sebenarnya beda dengan organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan, parpol, dan lain-lain. Nah, sementara undang-undang organisasi profesi itu belum ada, maka organisasi profesi itu dibentuk dengan undang-undang. Nah, itulah Pradi itu. Begitulah Kadin. Kadin itu jelas undang-undang Kamar Dagang dan Industri Indonesia panjang lebar mengatur tentang Kadin. Ujungnya dikatakan dengan undang-undang ini dibentuk Kadin Indonesia. Jadi Kadin itu undang-undang dibentuk dengan undang-undang, dan Kadin itu ya organisasi profesi. Ya, makanya waktu
ribut-ribut antara Anin sama siapa lagi, antara Oswo sama siapa lagi. Datang ke saya, Lil, ini mana yang benar nih, mana yang sah? Saya bilang, yang sah adalah yang disahkan oleh Presiden. Selesai. Karena dalam undang-undang itu dikatakan pengurus Kadin, organisasi Kadin, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Kadin, disahkan dengan peraturan Presiden. Jadi yang lain-lain mau bikin Kadin silahkan aja. Tapi yang sah yang mana? Yang ini. Yang ada peraturan Presiden mengesahkan susunan pengurus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Mestinya para dokter juga begitu. ID misalnya, kalau mau dijadikan organisasi profesi, hanya ada satu ID yang dibentuk dengan undang-undang kesehatan. Dengan undang-undang ini dibentuk Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi. Yang lain-lain boleh bikin ormas, boleh perkumpulan, boleh aja. Ya, tapi dia nggak berhak untuk mengangkat, memberi izin, memberikan rekomendasi, membentuk majelis kode etik. Dia bisa-bisa aja besok membentuk dokter pencinta sepak bola, bikin ormas, boleh aja, nggak ada yang larang. Tapi tidak bisa memberi saksi kepada dokter yang melakukan malpraktek. Nah ini yang belum ada sampai sekarang. Nah, jadi saya pikir sekarang ini sudah banyak masalah berkembang dan saya sudah menerima bapak-bapak, para guru besar, kolegium, saya terima ke kantor saya ini kan siapa aja mau datang saya terima, kan begitu kan. Dari kiri kanan ke saya terima. Menteri Kesehatan mau datang, ya saya terima. Datanglah Menteri Kesehatan sama Ibu Dirjen. Ya, saya bilang, Pak Menkes, saya sudah terima nih semua banyak ya. Bapak apalagi sumbangan pikiran Bapak? Udah kasih sama saya semua kan? Oke. Ya kami mengundang semua pihak yang terkait ya, baik dari kolegium, baik dari ID, baik dari Majelis Guru Besar Kedokteran, Menteri Kesehatan, Dirjennya, semua kami terima dan kami lakukan hearing. Kami dengar semua ya. Kami mencoba untuk memberikan satu rumusan ya, yang kira-kira akan menampung semua harapan, mudah-mudahan bisa merupakan satu jalan tengah ya. Nanti kami mengatakan bahwa oh ya ini ternyata ada PP nabrak undang-undang gitu. PP-nya harus diluruskan, undang-undangnya ternyata tidak sesuai dengan maksud konstitusi seperti putusan MK, berarti undang-undangnya kita mesti revisi. Jadi sebenarnya tugas saya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah kesehatan ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan rumit atau benang kusut yang kita hadapi sekarang ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SHMSC atas sambutannya.